warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Febrianti, NIM 2001046038 dari Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini saya sebagai seorang ceramah nih ya ke kalian semua mau membahas tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat serta salam marilah kita junjungkan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Ayo teman-teman semua, mari kita ucapkan salawat Jibril bersama-sama selama 2 kali. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yay, terima kasih buat pembukaan kali ini ya. Sebenarnya pembahasan kali ini yang saya ingin sampaikan tuh rasanya kayak deg-degan banget gitu loh ya. Tapi karena rasa deg-degan ini tuh sebagai tantangan buat saya dan buat teman-teman juga buat lebih tahu nih apa yang ingin saya sampaikan, dan semoga saja yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa lebih tahu ya kalian semua bahwa pembahasan ini tuh cukup familiar buat kalian semua, oke? Nah, pada pagi ini saya akan membahas tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan remaja-remaja pada saat kali ini. Nah, tentu kalian tahu apa yang saya bahas itu mengenai masalah overthinking. Nah, kalian tahu kan apa itu overthinking? Nah, overthinking itu kalau secara istilah over dalam bahasa Inggris artinya yang berlebihan. Thinking yang berarti adalah pikiran. Jadi overthinking bisa diartikan sebagai segala sesuatu dalam seseorang dalam berpikir yang berlebihan. Contohnya saja, sesuatu hal yang belum terjadi pun bisa dipikirin yang terus menerus, apalagi yang sebelum dipikirkan itu juga dipikirin juga. Jadi kayak buat apa segala sesuatu yang belum terjadi itu dipikirin, ataupun yang sudah terjadi pun juga bisa dipikirin yang lebih-lebih, teman-teman. Aduh, kenapa hal-hal kayak gitu dipikirin gitu loh, padahal itu belum terjadi sama sekali. Jadi apa ya yang bisa membuat mereka itu menjadi overthinking? Apakah masalah keuangan, apakah masalah percintaan, apa juga dalam masalah keluarga, pertemanan, semuanya itu bisa menjadi terlibat overthinking. Overthinking itu juga bisa dianggap dalam Islam sebuah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Nah, karena banyaknya masalah itu dari segi keuangan, cinta, keluarga, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai cobaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya buat kita itu sendiri ya, apalagi buat cewek-cewek, buat cowok-cowok juga, ya masyarakat, anak-anak muda-mudi lah istilahnya. Kalau masalah cinta-cinta itu, apakah itu juga sebagai buat cobaan ya? Apakah itu tuh kayak masalah cinta Allah yang memberikan kita cobaan supaya kita bersakit hati atau segala macam? Nah, jawabannya itu juga termasuk, tapi Allah sudah memperingatkan buat kita semua bahwa kita jatuh cinta kepada orang, berharap pada orang, itu salah. Harusnya kita tuh lebih berharap sama yang punya seisi dunia ini, yaitu Allah sendiri. Nah,
Allah pun juga melarang kita semua untuk berpacaran. Nah, jadi cewek-cewek cowok-cowok yang lagi berpacaran nih ya, sebenarnya tuh Allah sudah memperingatkan bahwa jangan pernah menaruh hati atau perasaan kepada orang lain. Nah, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi kayak lebih overthinking, pacarku kemana, ya di mana, kok nggak dikabarin, ya kan, itu adalah masalah-masalah sepele ya, kayak gitu aja sudah bikin kita jadi overthinking begitu teman-teman. Nah, dalam Islam itu sendiri overthinking bisa disebabkan karena adanya bisikan dari setan. Astagfirullahaladzim. Yuk kita mari mengucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Lebih keras lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari bisikan-bisikan setan yang tidak melebihi lagi ya teman-teman semua. Nah, karena bisikan itu sendiri, jadi buat semua masyarakat, jadi semua orang tuh merasa jadi lebih buruk, jadi lebih berprasangka yang jelek-jelek lagi. Padahal karena bisikan itu kita harusnya lebih tawakal lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu tuh bisa diperkuat dari surat An-Nas ayat 4 yang artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi, kata was-was itu tuh bermakna godaan yang masuk ke dalam jiwa manusia dan seringkali berulang-ulang, dan perbuatan itu dapat mengganggu manusia, begitu kurang lebih artinya seperti itu. Jadi intinya setan itu memang menggoda manusia dari segala seginya, dan itu tuh bisa merupakan dari bisikan. Nah, dari manusianya itu sendiri, apakah bisa mengendalikan hawa nafsu atau bisa mengendalikan pikirannya atau tidak, tidak untuk selalu yang berpikir buruk itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam overthinking itu bisa disebut sebagai berprasangka buruk. Ya enggak sih? Bisa dikaitkan dengan berprasangka buruk. Kalau dalam Islam itu bisa dikenal dengan istilah seudon. Nah, jadi kayak sesuatu yang buruk itu nggak tahu gitu loh, padahal itu belum terjadi apakah itu buruk apa enggak. Nah, karena prasangka buruk itu bisa diartikan sebagai seudon gitu ya, untuk ke orang lain atau buat ke diri kita itu sendiri gitu. Dan Allah pun pernah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berprasangka buruk, sesungguhnya berprasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing orang lain ataupun membicarakan orang lain. Itu bisa termasuk dari suka memakan daging saudaranya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Allah itu tuh sangat sayang kepada orang-orang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan Allah itu maha memberi kesempatan kedua, atau manusia diperbolehkan untuk bertaubat, bahwa sungguhnya Allah itu maha pemaaf teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalian jangan sering-sering untuk overthinking yang bisa menjerumus menjadi seudon gitu ya. Ya meskipun kayak kok bisa ya berpikir enggak jadi seudon, iyalah karena berpikir yang enggak itu termasuknya jadi yang seudon. Jadi kayak kita berprasangkanya jelek kepada orang lain, seperti contohnya kayak tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa
cinta-cinta itu ya, kayak pacarku ki neng di, wah pacarku selingkuh gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain, padahal dia tidur atau apapun gitu kan. Itu kan bisa menjadi seudon ya nggak sih, seudon ke orang lain begitu contohnya dalam ya lingkungan kita gitu ya teman-teman. Tetapi overthinking itu juga nggak selamanya negatif loh teman-teman. Ada juga kok yang overthinking itu mengarah yang positif. Nah contohnya saja nih, yang pertama contohnya kalian overthinking mengenai mata kuliah. Jadi kayak kamu itu belum apa-apa tuh udah deg-degan, udah takut duluan begitu, entah itu sama dosennya ataupun sama mata kuliahnya itu ya, kayak dapetnya nilai jelek gitu ya. Nah karena untuk menghadapi masalah itu teman-teman semua nih yang nggak pingin nilainya jelek, ya harusnya kita harus mempersiapkan materi, maaf ya teman-teman, mempersiapkan materi terlebih dahulu supaya pas ketika mata kuliah kita tidak tidak bingung gitu. Nah gitu kan bisa merupakan yang positif, kita memiliki jalan keluar gitu, biar kita nggak jadi stres sendiri. Nah gitu jalan keluarnya. Yang kedua, ketika kamu takut sama dosen itu sendiri, harusnya patuhi apa yang diperintahkan dari dosen supaya dosen tersebut tidak marah-marah kepada teman-teman. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Segala sesuatu yang belum terjadi, segala sesuatu yang ditakuti, harusnya kita memberi jalan keluar sendiri gitu supaya tidak ketakutan, dan harusnya tuh dibawa have fun, dibawa positive thinking gitu ya teman-teman semua. Jadi kayak jangan takut, harus bisa, insya Allah Allah akan memberikan kita itu semangat, memberikan kita tuh bisa jadi anak pinter. Kita nggak takut, kita nggak boleh dilawan setan dengan rasa malas. Gitu. Beberapa hal dari yang namanya overthinking atau seudon itu bisa diatasi masalahnya loh teman-teman. Contohnya saja nih, dalam secara umum, secara istilah, secara ilmu, bahwa overthinking itu diatasi dengan cara yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa? Betul, tidak ada yang salah. Mendekatkan kepada Allah tuh bukan suatu hal yang salah, bukan sesuatu hal yang bikin kita kecewa. Salah besar itu. Yang pertama contohnya itu sholat. Selesai sholat kalian jangan pernah berdiri, harus duduk dan melantunkan doa-doa yang ingin dipanjatkan, dan tangannya harus begini satu, begini dua, begini rekatkan, bismillahirrohmanirrohim, insya Allah doa kita akan dipanjatkan. Amin Allahumma amin. Karena kalian tahu nggak sih bahwa sholat itu akan merubah hidupmu? Kalian pernah dengar nggak bahwa seburuk-buruknya kamu harus memperbaiki sholatmu? Mengapa? Karena sholat itu yang akan merubah nasib hidupmu. Semakin kamu baik terhadap sholatmu, semakin baik pula kehidupanmu. Insya Allah saya tidak berbohong, dan saya juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, tentu kita itu adalah harus ngaji, mengamalkan surat-surat Al-Quran. Meskipun betul sholat itu tiang agama dan paling utama, tetapi membaca Al-Quran itu tuh seperti kayak membangun rumah, tapi harus ada semen supaya rumah itu bisa kokoh. Nah semennya itu tuh seperti Al-Quran, sebagai rumah tuh bisa bisa kuat gitu loh, ada pondasinya gitu. Nah seperti itu, kayak yang bisa gitu lah, pokoknya lah, intinya lah ya gitu loh.
Jadi Al-Quran tuh benar-benar dahsyatnya luar biasa gitu. Sudah mendapatkan pahala, juga mendapatkan keridhaan. Aduh, Allah tuh akan menghilangkan pikiran-pikiran jelek-jelek yang setan-setan pengen masuk opo wae sih meh dingano koyo pikiran-pikiran anak genah kayak ngono kuwi. Nah, insya Allah tuh kalau baca Al-Quran, sholat, terus zakat ya apa itu sering-seringnya zakat, berbuat baik kepada orang, saling tolong menolong, aduh triple kill weh diewangi mbak Gusti Allah. Dah pokoknya tuh Allah tuh maha baik apapun yang terjadi, sejelek-jeleknya kita, seberbuat dosanya kita di dunia, bahwa kamu percaya, bahwa kamu tawakal, Allah akan menjamin semuanya gitu. Kayak kita harusnya menabung di dunia buat di akhirat, karena kehidupan kami kan juga di akhirat. Tapi kita di sini pun kita kayak sholat dan mengaji pun dan segala macem ya, Allah juga membantu. Jadi kayak Allah itu membantu kita tuh gak hanya di akhirat aja, tapi juga di dunia teman-teman. Ya Allah, saking sayangnya itu loh, kita tuh harus sadar dan yakin bahwa overthinking, berpikiran yang elek-elek ini mau setan tok ngono loh ya. Intinya tuh hanya setan, bisikan setan gitu loh overthinking itu. Dan pandangan Islam, dan segala sesuatu belum terjadi jangan dipikirin. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi overthinking yang merupakan bisikan-bisikan yang tidak jelas dari makhluk-makhluk goib. Nah, karena di sini saya ceramahnya melalui online, saya ingin tanya ke kalian-kalian semua, apa yang membuat kalian semua, teman-teman semua itu menjadi overthinking? Ini saya tanya lewat Instagram ya. Jadi nanti pertanyaannya saya tempel di sini ya. Tunggu, nanti saya bahas gitu ya. Pertanyaan pertama ini saya bacakan ya lewat HP. Apa yang membuatmu overthinking, teman? Ini ada dari Mas Sus. Yang membuat dia overthinking itu tentang duit. Pagi-pagi uang yang di dompet masih merah-merah, agak siang jadi biru-biru. Lah kok sore mau pulang kerja kok jadinya ijo-ijo gitu. Nah, itu yang membuat Mas Sus ini overthinking ya, masalah duit yang di dompet awalnya merah terus jadi biru terus menjadi ijo-ijo. Aduh, itu mah namanya Mas Sus itu sendiri boros ya, bisa dikatakan Mas Sus ini adalah boros. Nah, borosnya itu dia tidak memanage uang dengan sebaik mungkin. Jadi dalam sehari yang awalnya merah lah kok menjadi hijau gitu ya kan. Jadi membeli barang sesuatunya itu yang berlebihan. Nah, itu overthinkingnya berarti setelah ya teman-teman, setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Jadi dia bingung, wah kok duitku hilangnya nang di wae, lah kok perasaan aku tuku ngene-ngene habis gitu kan. Nah, berarti itu dia nggak sadar membeli barang sesuatu tuh yang berlebihan. Itu bisa dikaitkan dengan setan, jadi kayak godaan gitu ya kan. Jadi kayak kita mau belanja, nemu barang yang lucu, kayak kita nggak mikirin harga gitu ya kan, langsung ambil bayar ya wes, uang pun ya juga menghilang gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia bingung overthinking ini di duitku apa duitku gitu. Jadi buat Mas Sus itu sendiri sebaiknya kita mengambil uang itu hanya sebagian aja nih. Kalau saya sendiri ya sebagian aja. Terus habis gitu apa yang perlu kita wishlist belanjaan gitu ya kan, misalnya belanjaan kayak kita butuhnya, misalnya nih kebutuhannya diri sendiri kayak sabun odol itu aja, misal 2 itu sabun sama odol yang habis, jadi belinya hanya sabun sama odol aja yang habis. Pokoknya yang keperluan itu sendiri ya, jangan ada yang lain gitu. Tiba-tiba beli ini terus salvoknya yang lain gitu, jadi belinya yang lain, yang utama
enggak gitu, yang utama lupa misalnya, kan sama aja gitu. Pokoknya nggak boleh yang namanya salfok, harus fokus sama satu kebutuhan. Jadi insya Allah uangnya tidak bakal hilang gitu ya kan. Terus solusinya gimana nih kalau aku hilang gitu? Solusinya adalah sampean harus kerja lagi. Gimana lagi? Apa lebih mau cepat lagi? Mau kasih tahu yang lebih cepat? Ya, lebih cepat adalah minta duit ke orang tua. Jaya, 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 jaya. Ya nggak mungkin lah. Ya, tapi kalau orang tua masih mampu buat ngasih kita, ya alhamdulillah, disyukuri ya Allah. Kalau nggak mampu ya udah, kita harus berusaha lagi ya Masus. Ya Masus harus sadar diri, harus bisa memanage waktu, harus bisa memanage uang gitu ya. Pasti Masus bisa. Semangat ya Masus. Kamu jangan khawatir overthinking yang berlebihan bahwa nanti uangku akhir bulan habis dan segala macam. Itu semua tergantung dari diri kamu sendiri, bahwa kamu harus bisa memanage uang dan jangan boros juga perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yuk. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nih, pertanyaan kedua saya bacakan dari Kak Karisma Mega. Ini agak bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ini agak bahasa Inggris ya dia. After graduate from college, artinya dia overthinking setelah dia lulus dari kuliah. Ini masalah-masalah yang sering dihadapi dari mahasiswa-mahasiswa. Contohnya juga saya pun sendiri, saya juga punya rasa kayak takut gitu, kayak aku juga bingung nanti aku kalau lulus dari PMI, pengembangan masyarakat, mau kemana, ini ilmunya mau dikemanakan. Masa iya harus jadi ibu rumah tangga doang ya? Kalau kita dapat jodohnya secara langsung, kalau belum gimana gitu ya kan. Biaya itu juga aku sama nih sama Mbak Karisma, kita juga sama-sama anak mahasiswa ya teman-teman, kita juga sama anak mahasiswa. Pokoknya gitu tuh. Terus apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri. Ini kayak saya ngomong nggak hanya sekedar ngomong, saya juga harus menerapkan diri saya sendiri buat jangan menjadi pengangguran setelah kuliah, setelah lulus ya maksudnya. Jadi saya harus menerapkan pikiran-pikiran positif. Yang pertama, harus menerapkan pikiran positif bahwa saya tidak boleh pengangguran apapun yang terjadi, harus mengembangkan skill yang terjadi di dunia pekerjaan. Nah, contohnya saja nih, kita suka apa ya di dalam diri kita masing-masing begitu, jadi harus kembangkan. Kita kayak suka apa ya, contohnya kuliah kita jurusannya farmasi nih misalnya, jadi dikembangkan aja tuh sistem-sistemnya, pelajari lagi, kita apa ya, belajar gitu. Terus kita cari info kepada teman-teman semua, apa kita terjun langsung ke apoteker misalnya, kayak Kak ada sesuatu hal yang bisa dibantu apa gimana. Meskipun ini penerapannya susah, tapi kita harus punya apa ya, percaya diri gitu loh. Kita nggak boleh takut ya kan, kita selagi berusaha, selagi pengen ikhtiar, insya Allah akan mempermudah kita. Apapun yang terjadi, kita nggak tahu nih ya jalannya kayak gimana, kita takdir kita tuh semua berada di tangan Allah, jadi kita hanya berusaha begitu. Harus kembangkan lagi ya. Pokoknya jangan pernah punya prinsip pengangguran gitu ya. Saya juga semangat. Yang kedua, kita ya kalau pengen langsung kerja nih, cari loker ya, meskipun susah, kalian jangan males. Terapin bahwa kalian kalau takut lulus mau kemana, harusnya tuh dilawan, berusaha. Apapun yang terjadi itu berusaha, meskipun usaha kita tuh lama, insya Allah bakal dibales. Pasti kita nggak selamanya menganggur, tidur makan, beban orang tua kan juga kasihan ya kan. Nah, karena kita maksudnya beban keluarga nih, ya Allah, kita jangan menjadi beban. Kita kan punya teman nih ya, kalau kita nggak punya teman, maksudnya temannya sedikit ya, kita cari-carilah ya, tanya-tanya lah ya,
gitu. Pokoknya kita harus berusaha sendiri gitu, jangan mengandalkan orang lain, karena orang lain tuh belum tentu sama seperti kita. Jadi kita yang harus bisa, kita kuncinya itu adalah kita. Kuncinya adalah kita. Overthinking juga kita yang bikin. Segala sesuatu buat menuju yang lebih ke depan lagi itu juga kita, begitu. Pokoknya kita kalau males ya udah kedepannya bakal males. Kalau kita rajin, insya Allah kita akan menemukan itu tuh dengan lebih cepat dan tepat. Dan aku sebagai seorang mahasiswa dan juga nih Kak Mega ini ya juga sebagai seorang mahasiswa juga takut lulus mau kemana. Aku pun juga sama sebenarnya, tapi aku memiliki aura yang positif ya, harus menebarkan aura yang positif, menebarkan semangat yang lebih biar kita gitu pokoknya, biar kita tuh harus punya jati diri, harus punya skill, harus punya banyak-banyak pengalaman gitu. Nggak hanya ngomong tok, nggak hanya organisasi tok yang yang ditemu di mahasiswa, harus kerja nyata di lapangannya itu sendiri ya, begitu teman-teman semuanya. Jangan mengandalkan orang lain, ingat, jangan mengandalkan orang lain. Yang bisa merubah nasib kita ya diri kita itu sendiri, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya. Ini saya ambil 2 orang aja yang yang menjawab pertanyaan saya. Pokoknya kurang lebih seperti itu, yang bisa mengurangi, mengontrol, dan yang nggak jadi overthinking itu adalah diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, jangan berprasangka buruk kepada orang, harus dikurang-kurangi, harus menebarkan aura-aura positif, harus itu ya. Yang ketiga, harus mendekatkan kepada Allah. Mendekatkan Allah tuh harus utama sih, harus utama, jangan kedua dikesampingkan tuh, nggak boleh banget. Allah tuh semua segalanya gitu ya kan. Jangan merasa sombong bahwa aku bisa tanpa Allah. Benci ya sama orang itu, nggak boleh. No, jangan dulu. Mana nyanyi deh gue. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman semua. Semoga apa yang saya ucapkan ini, ceramah pagi hari ini, bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mohon maaf banget nih misalnya ada kesalahan kata, pengucapan, intonasi yang membuat teman-teman semua itu merasa kayak kurang begitu. Saya minta maaf ya teman-teman semua. Pada intinya saya juga belajar dan menerapkan juga. Saya juga sebagai manusia biasa yang suka overthinking seperti teman-teman semua pun ikut mengurangi ya, ikut belajar bersama-sama begitu ya teman-teman semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya punya salah, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan pengucapan saya pada pagi hari ini, ceramah kita kali ini. Jalan-jalan beri batu cakep. Ya udah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya.